Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Ramazata Yumni dengan NIM 2010543.003 berasal dari kelas S1 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran atau unemployment. Apa itu pengangguran? Pengangguran salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan karena berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat atau masalah ekonomi makro yang mempengaruhi orang secara langsung dan parah. Pengangguran merupakan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Faktor penyebab dari pengangguran yaitu lapangan pekerjaan yang minim, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kemiskinan, dan kualitas pendidikan yang masih rendah. Pengangguran memiliki dua jenis, yang pertama berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua berdasarkan cirinya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran terbagi menjadi tiga, yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Kesulitan sementara yang berupa prosedur pelamar dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Yang kedua, pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi adanya masalah dalam struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dalam kondisi tertentu berdampak pada perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. Pihak pencari kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang baru. Lalu ada pengangguran siklikal, yaitu terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian atau fluktuasi pengangguran karena siklus bisnis. Dari ketiga penyebab tersebut menunjukkan pengangguran dapat terjadi karena tidak bertemunya pasar kerja dengan angkatan kerja, sehingga terjadi pengangguran. Salah satu cara mengatasinya dengan membuat angkatan kerja dengan pasar kerja. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan cirinya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, setengah menganggur. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini bisa dibilang cukup banyak karena orang yang belum memperoleh pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berdampak pada pengangguran tenaga kerja, serta kemunduran perkembangan suatu industri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan. Salah satu alasannya karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Yang ketiga ada setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama 1 minggu, biasanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam 1 minggu. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja pada sektor pertanian dan perikanan. Lalu tingkat pengangguran alami, tingkat pengangguran rata-rata di mana perekonomian berfluktuasi. Tingkat alami adalah tingkat pengangguran yang menjadi tujuan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat kehilangan pencarian pekerjaan dan tingkat pengangguran alami. Seperti yang ada pada layar, L sama dengan E tambah U. Dalam notasi ini, tingkat pengangguran adalah U per L. L yaitu angkatan kerja, E jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan U jumlah pekerja yang menganggur. Berikut adalah gambar dari transisi antara pekerjaan dan pengangguran.
Transisi antara pekerjaan dan pengangguran dalam setiap periode, sebagian pekerjaan kehilangan pekerjaan mereka dan sebagian kecil pengangguran mendapatkan pekerjaan mereka. Di mana pada gambar dimulai dari employed, job separation, dan unemployed, dan lalu kembali menjadi job finding ke employed, atau dimulai dari bekerja, pemisahan pekerjaan, penganggur, pencari pekerja, dan kembali ke bekerja. Dari persamaan sebelumnya, kita mengetahui bahwa E sama dengan L dikurang U itu adalah jumlah dipekerjakan sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Jika diganti LU untuk E dalam kondisi mapan, maka seperti yang terlihat pada slide, FU sama dengan S dalam kurung L dikurang U. Kemudian bagi kedua ruas dengan L dan mendapatkan FU per L sama dengan S dalam kurung 1 dikurang U per L. Dan menemukan U per L sama dengan S per dalam kurung S tambah F. Atau U per L sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah F per D. Persamaan ini menunjukkan pada tingkat pengangguran kondisi mapan U per L pada tingkat pemisahan pekerjaan atau S dan pencari pekerjaan atau F. Dan yang B, pencarian kerja dan gesekan pengangguran. Salah satu alasan pengangguran adalah dibutuhkan waktu untuk mencocokkan pekerja dan pekerjaan, tetapi faktanya pekerja memiliki preferensi dan kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki atribut yang berbeda. Penyebab pengangguran friksional yaitu karena butuh waktu bagi pekerja untuk berpindah sektor sehingga selalu terjadi pengangguran friksional. Para ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan di antara industri atau daerah disebut pergeseran sektoral. Lalu kebijakan publik dan pengangguran friksional. Dalam upaya mengurangi pengangguran friksional, beberapa kebijakan secara tidak sengaja meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Salah satu program tersebut adalah asuransi pengangguran. Dalam program ini, pekerja dapat mengumpulkan sebagian kecil dari upah mereka untuk jangka waktu tertentu setelah kehilangan pekerjaan mereka. Lalu yang C, kekakuan dan struktural upah nyata pengangguran. Seperti gambar yang ada pada slide, kekakuan upah nyata menyebabkan penjatahan pekerjaan. Jika upah real tertahan di atas tingkat keseimbangan, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Hasilnya adalah pengangguran. Kekakuan upah adalah kegagalan upah untuk menyesuaikan sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran akibat kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Pekerja menganggur bukan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka, melainkan pada upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Para pekerja ini hanya menunggu pekerja yang tersedia. Jika upah real tertahan di atas tingkat equilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Hukum upah minimum. Pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah dari jatuh ke tingkat keseimbangan. Banyak ekonom yang membuat kebijakan percaya bahwa kredit pajak lebih baik daripada kenaikan upah minimum, jika tujuan kebijakannya adalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin. Penyebab lain dari kekakuan upah yaitu kekuatan monopoli dari serikat pekerja. Yang kedua, serikat dan perlindungan kolektif. Upah pekerja serikat ditentukan bukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan, tetapi oleh tawar-menawar antara pemimpin serikat dan manajemen perusahaan. Seringkali kesepakatan akhir menaikkan upah di atas tingkat equilibrium
dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Hasilnya adalah pengurangan jumlah pekerja yang dipekerjakan, tingkat pencarian kerja yang lebih rendah, dan peningkatan pengangguran struktural. Yang ketiga ada upah efisiensi. Upah efisiensi menunjukkan bahwa upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan upah perusahaan tagihan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan keuntungan perusahaan. Sekian penjelasan materi mengenai pengangguran yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.